Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama saya Anissa Aulia Zahra dari Universitas Negeri Malang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Nah, pada video kali ini saya diminta untuk menjelaskan mengenai reproduksi virus. Seperti yang kita tahu, virus itu dapat dikatakan sebagai makhluk hidup dan dapat dikatakan sebagai benda mati. Kenapa? Karena yang pertama, virus itu dapat bereproduksi. Nah, dapat bereproduksi itu merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Itu kenapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup. Namun, virus ini bersifat parasit obligat. Berarti, virus itu dapat bereproduksi hanya jika dia ini mempunyai inang untuk ditempeli. Virus dapat bereproduksi dengan dua cara, dengan daur litik dan juga dengan daur lisogenik. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu daur tersebut. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai daur litik. Pada penjelasan kali ini, saya akan menggunakan bakteriofag sebagai contoh ya. Nah, jadi pada daur litik itu terdapat 5 tahapan. Saya akan menjelaskan tahapannya satu persatu ya. Yang pertama adalah tahap adsorpsi. Seperti namanya, pada tahap ini ujung ekor dari virus itu akan menempel pada sel inang. Pada contoh kali ini adalah sel bakteri. Pada proses ini sifatnya itu spesifik, maksudnya hanya virus tertentu yang bisa menempel pada sel inang tertentu. Contohnya virus bakteriofag hanya bisa menempel pada sel bakteri. Nah, setelah tadi si virusnya menempel, virus ini akan mengeluarkan enzim lisozim, di mana enzim ini dapat melubangi dinding sel bakteri. Lalu tahap kedua adalah tahap penetrasi. Nah, pada tahap penetrasi ini, materi genetik dari virus itu akan masuk melalui lubang yang tadi telah dibuat menggunakan enzim lisozim. Jadi, DNA atau RNA virus itu akan masuk ke dalam sel inang, atau dalam contoh ini adalah sel bakteri. Bagian virus yang masuk ke dalam sel inang itu hanyalah asam nukleatnya saja. Bagian lain seperti kapsid dan ekor itu tetap di luar dan nanti lama-kelamaan akan lepas dengan sendirinya. Lalu yang ketiga adalah tahap sintesis, atau disebut juga dengan replikasi atau disebut juga dengan eklifase. Jadi ada 3 penamaan ya, bisa sintesis, replikasi ataupun eklifase. Nah, pada tahapan ini si DNA dari virus itu akan mengambil alih DNA dari sel inang atau sel bakteri, di mana terjadi proses hidrolisis sehingga DNA dari bakteri ini hancur. Setelah DNA bakteri ini hancur, DNA virus itu akan mengambil alih dan dia dapat mengendalikan seluruh kegiatan sel itu. Nah, kenapa DNA virus ini mengambil alih DNA bakteri? Hal ini bertujuan agar dia dapat membuat salinan asam nukleat virus, DNA atau RNA virus, yang mana nantinya dia dapat membuat komponen-komponen virus seperti kapsidnya dan juga ekornya. Yang keempat adalah tahap perakitan atau assembling. Pada tahap perakitan ini, komponen-komponen virus yang tadi telah dibuat seperti kapsid, ekor, serabut ekor itu akan mulai menyatu menjadi virus yang utuh. Selain itu, kapsid yang baru ini akan diisi oleh DNA maupun RNA sehingga menciptakan virus yang baru. Nah, fase ini tuh dapat menghasilkan 100 hingga 200 virus baru. Tahapan terakhir adalah tahap lisis atau litik. Enzim lisozim dari virus dia dapat memecah dinding sel si inangnya ini, sehingga setelah dinding selnya pecah, si virus-virus yang baru ini dia akan keluar dan dia akan mencari inang baru untuk bereproduksi kembali seperti semula. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daur lisogenik. Pada daur lisogenik, tahap pertama dan tahap kedua itu sama seperti daur litik, yaitu yang pertama terjadi adsorpsi atau penempelan virus dengan dinding sel inang. Lalu yang kedua adalah penetrasi, di mana materi genetik dari virus itu dimasukkan ke dalam sel inang. Nah, materi genetik dari virus tadi kan sudah masuk ke dalam sel inang.
Jika si sel inangnya ini kuat, DNA virus itu tidak dapat menghancurkan atau mengambil alih DNA sel inang, sehingga alih-alih menghancurkan, DNA virus ini menggabungkan dirinya dengan DNA sel inang. Penggabungan materi genetik virus dengan materi genetik sel inang itu membentuk yang namanya profag. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap pembelahan. Nah, si sel inang ini akan melakukan pembelahan dan profagnya itu juga akan melakukan pembelahan sehingga masing-masing sel itu terdapat profag. Namun, jika sel inangnya ini mulai lemah, virus itu akan langsung melepaskan dirinya dari materi genetik si sel inangnya ini. Setelah materi genetik virus itu lepas dari materi genetik sel inang, selanjutnya sama seperti daur litik, si materi genetik virus ini akan menghancurkan materi genetik sel inang. Setelah materi genetik sel inangnya hancur, si materi genetik virus akan mengambil alih dan mereplikasi asam nukleatnya. Lalu terbentuk komponen-komponen virus yang baru seperti kapsid, lalu ekor, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya terjadi tahap perakitan, di mana komponen-komponen virus itu mulai menyatu dan membentuk virus yang baru. Dan yang terakhir terjadi lagi tahap lisis, yaitu enzim lisozim menghancurkan dinding sel inang, sehingga virus yang baru ini akan keluar dan terjadi reproduksi lagi seperti semula. Itu tadi penjelasan mengenai daur litik dan juga daur lisogenik. Kita review sedikit ya mengenai daur litik dan lisogenik ini. Pada daur litik terdapat 5 tahapan. Yang pertama adsorpsi, yaitu penempelan virus dengan dinding sel inang. Yang kedua tahap penetrasi, yaitu materi genetik virus masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga ada tahap sintesis atau replikasi atau eklivase, di mana materi genetik virus ini menghancurkan materi genetik sel inang dan mengambil alih untuk mereplikasi asam nukleat virus. Setelah terbentuk komponen-komponen virus, terjadi tahap perakitan, yaitu merakit komponen-komponen virus yang telah dibuat seperti kapsid dan juga ekornya. Lalu materi genetik akan masuk ke dalam kapsid-kapsid yang baru ini. Lalu yang terakhir adalah tahap lisis atau litik, di mana enzim lisozim dari virus akan menghancurkan dinding sel inang sehingga virus yang baru ini akan keluar. Lalu pada daur lisogenik, yang pertama terjadi adsorpsi, yang kedua terjadi penetrasi, yang ketiga terjadi penyisipan atau penggabungan, yaitu materi genetik dari virus bergabung dengan materi genetik sel inang membentuk profag. Yang keempat adalah tahap pembelahan. Nah, jadi si sel inang akan membelah diri, profagnya juga akan membelah diri, sehingga masing-masing sel inang mempunyai profag. Lalu, jika sel inangnya ini sudah mulai lemah, virus akan langsung melepaskan dirinya dari materi genetik sel inang. Sehingga terjadi tahap sintesis, yaitu materi genetik dari virus akan mengambil alih materi genetik sel inang. Lalu terjadi tahap perakitan komponen-komponen virus. Lalu yang terakhir terjadi lagi tahap litik atau lisis, di mana virus ini akan menghancurkan dinding sel inang. Lalu virus yang baru ini akan keluar. Itu tadi penjelasan saya mengenai reproduksi virus. Semoga dapat dimengerti dan ilmunya dapat bermanfaat. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.